wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan ingin membahas tentang pengertian proses dan model advokasi kebijakan. Berikut materi dari kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari advokasi menurut Jastrow pada tahun 1982. Advokasi itu adalah kegiatan membantu individu atau kelompok agar bisa mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, terutama saat ditolak oleh sistem atau lembaga tertentu. Advokasi juga berarti usaha untuk mempengaruhi kebijakan atau pendapat publik demi mendukung kelompok tertentu, terutama yang kurang berdaya. Tujuannya itu membawa perubahan sosial, hukum, atau politik agar lebih adil. Advokasi juga bisa dilakukan oleh siapa saja, melalui kampanye, lobby, penyuluhan, atau aksi sosial. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Advokasi kebijakan adalah proses negosiasi dan analog yang dilakukan untuk mempengaruhi jaringan, pemimpin opini, dan membuat keputusan agar pengambilan kepemilikannya, ide, bukti, dan usulan kebijakan untuk ditindaklanjuti. Advokasi kebijakan adalah suatu proses terencana dan sistematis untuk mempengaruhi atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak, kepentingan pihak yang melakukan perbaikan dan perubahan tersebut dengan jalan mempengaruhi para penentu kebijakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis advokasi. Ada 4 jenis advokasi. Yang pertama itu ada advokasi klien yang dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan individu atau kelompok. Dan kedua itu ada advokasi masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu tertentu. Dan yang ketiga itu ada advokasi legislatif yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau undang-undang. Dan yang keempat itu ada advokasi administratif, yaitu untuk mempengaruhi keputusan atau prosedur administratif. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari advokasi kebijakan. Nah, apa sih tujuan dari advokasi kebijakan? Nah, yang pertama adalah mengubah atau memperbaiki kebijakan. Nah, advokasi kebijakan bertujuan untuk menggerakkan perubahan pada kebijakan yang sudah ada, di dalam isinya maupun dalam implementasinya. Nah, yang kedua adalah membentuk kesadaran. Advokasi kebijakan juga membentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu penting agar lebih peduli dan terlibat. Karena ketika masyarakat memahami dampak suatu isu, mereka akan lebih terdorong untuk bertindak atau mendukung perubahan. Nah, yang ketiga adalah memperjuangkan hak dan kepentingan. Advokasi kebijakan juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok, terutama seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Karena dalam advokasi, ketika ada kelompok yang suaranya diabaikan, dapat memperoleh ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan hak-haknya. Yang keempat adalah meningkatkan partisipasi. Advokasi juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dengan mendorong masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa suara mereka didengar sehingga masyarakat merasa dihargai dan akan terlibat aktif. Model-model advokasi. Yang pertama ada model linear, di mana model ini menggambarkan advokasi kebijakan sebagai proses yang berjalan secara berurutan dengan sistematik, mulai dari identifikasi isu, penelitian, perumusan masalah, pengawasan strategi, hingga evaluasi hasil. Yang kedua, model tekanan dan dukungan. Model ini fokus pada menggabungkan tekanan atau pressure melalui aksi-aksi publik seperti demonstrasi dengan dukungan atau support melalui negosiasi dan lobby. Nah, yang ketiga, model berbasis data. Model ini menekankan pengguna data dan bukti ilmiah yang kuat sebagai dasar argumen advokasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan proses advokasi kebijakan, yaitu serangkaian sistematis yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar terjadi perubahan yang diinginkan. Berikut ada proses advokasi kebijakan. Yang pertama itu identifikasi dan pemilihan isu, yaitu menentukan isu strategi yang akan diadvokasikan dengan mempertimbangkan relevansi dan urgensi isu tersebut dalam konteks kebijakan. Yang kedua itu pengumpulan dan analisis data, yaitu mengumpulkan data dan fakta yang valid sebagai dasar argumentasi advokasi. Yang ketiga itu pemetaan aktor dan sasaran advokasi, yaitu mengidentifikasikan para aktor utama atau pembuat keputusan dan aktor sekunder, pihak yang memiliki pengaruh terhadap aktor utama seperti media, tokoh masyarakat, dan menentukan strategi dan sasaran advokasi. Yang keempat itu perumusan tujuan strategi advokasi, menetapkan tujuan advokasi yang spesifik dan realistis, serta menyusun strategi yang mencakup peran utama, langkah-langkah, dan pelaksanaan advokasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam advokasi kebijakan. Yang pertama itu akses terhadap pengambilan keputusan. Mendapatkan akses terhadap pembuatan kebijakan
dan mempengaruhi keputusan mereka jadi lebih sulit. Yang kedua itu sumber keuangan. Kampanye advokasi yang sangat efektif seringkali memerlukan sumber daya yang besar untuk penelitian, komunikasi, dan upaya mobilisasi. Yang ketiga itu persaingan untuk mendapatkan perhatian. Para advokat menghadapi persaingan dari kelompok lain dengan prioritas yang bertentangan. Yang keempat itu membangun konsensus mengenai isu-isu kompleks dan menemukan titik temu di antara beragam pemangku kepentingan dapat menjadi sebuah tantangan. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time.